pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Anugerah Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup saya dan saudara. Malam hari ini kembali kita ada di hadapan hadirat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sungguh kasih karunia Tuhan setiap hari melimpah dalam hidup ini. Itulah sebabnya malam hari ini mari kita siapkan hati bahkan seluruh hidup ini
untuk datang memuliakan, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, pujian pengaguman kami naikkan kepadamu Tuhan malam hari ini. Karena sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Sepanjang minggu bahkan sepanjang hari Tuhan, kami boleh lewati. Sampai saat sore menjelang malam ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk dalam pujian penyembahan kami, bahkan menerima kebenaran firman-Mu, mari Tuhan sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Biar kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Bahkan malam hari ini biarlah kami boleh menikmati anugerah-Mu, urapan-Mu, bahkan lawatan-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan Tuhan yang coba-coba merintangi ibadah kami, seberapa kami yang ada Tuhan malam hari ini, kami satukan hati kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini bahkan di hati kami, sehingga kami dengan leluasa boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, beribadah kepadamu. Dan biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Kami buka ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita malam hari ini di hadapan hadirat Tuhan. Karena sungguh penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kehidupan.
Haleluya. Segalanya bagiku hadirmu. Amin Tuhan, hidupku terutama bagiku. Anugerahmu semua karena anugerahmu. Amin, haleluya Tuhan. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu ya Yesus. Anugerahmu, semua anugerahmu, semua bukan karena kekuatanku, anugerahmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu. Sambil kita bangkit berdiri, haleluya Tuhan. Sungguh hanya karena anugerahmu. Amin, haleluya Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan kekuatanku. Amin, haleluya. Anugerahmu
bagimu, Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu, ya Yesus Tuhan kami. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sebab besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu, Benar Tuhan. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, haleluya Yesus. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, haleluya. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, bahwa semua hanya karena anugerah-Mu. Malam hari ini kami boleh berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini setiap kami yang hadir, kami sudah mempersiapkan kehidupan kami, hati kami untuk bersorak bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami selama-lamanya. Malam hari ini kami akan memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tempat ini, amin. Ada di hati kita. Itulah sebabnya malam hari ini kita akan memuliakan Tuhan, kita akan puji Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab Tuhan telah mengaruniakan sukacita itu dalam hidup saya dan saudara untuk bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita
Sebabnya pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacitaku mampu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus bukan bersuka. Sekali lagi, sukacitaku, sukacitaku mampu. Dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Haleluya, rahmat-Nya limpahkan, selalu baru setiap hari. Dalam Yesus bukan bersuka, puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebabnya pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, haleluya, puji Dia, tinggikan namanya, puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebabnya pokok pujianku, ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Amin. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Yesuslah yang menjadi sumber sukacita kita. Amin. Ketika kuasanya dinyatakan di tempat ini, ketika anggur baru dicurahkan, maka akan ada kuasa, ada sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, untuk kita terus mau memuji, memuliakan Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan terus memuliakan Tuhan. Haleluya, anggur baru telah dicurahkan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah
Terpujilah Tuhan kita Yesus selama-lamanya. Tetap bangkit berdiri dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Sungguh kuasa Tuhan nyata dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya tetap percaya, tetap mengimani bahwa Yesus Tuhan kita, tidak ada perkara yang mustahil baginya. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya dalam hidup saya dan saudara. Apa yang mustahil bagi kita, itu pasti bagi Tuhan. Mari malam hari ini siapkan hatimu untuk bersekutu dengan kebenaran firman. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Nya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sepanjang minggu Tuhan pelihara kami. Sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, sampai malam hari ini, detik ini Tuhan. Kami terus menikmati kemurahan Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekalipun ada persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, kami alami dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini atau di sepanjang minggu ini Bapa. Tetapi penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah ditinggikan, diagungkan lewat pujian kami, penyembahan kami. Semua instrumen yang kami lakukan malam hari ini, biarlah setiap puji-pujian penyembahan kami menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengingat-ingat itu. Haleluya. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, disenangkan lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan bersama-sama kembali untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini jatuh di tanah hati kami yang baik. Bertumbuh, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga di malam hari ini Tuhan, kami akan menyerahkan salah seorang anak kekasih dari keluarga, akan membawa menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati acara penyerahan anak malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan dan juga menyerahkan pelayanan penyerahan anak pada malam hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Malam ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan mengikuti penyerahan anak salah seorang keluarga. Saya undang untuk naik ke depan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya undang Oma, Diaken Bapak Yonas dan Ibu Pendeta Gloria untuk mendampingi Ibu Gembala Oma. Haleluya. Hidup bahwa lidah
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, organisasi kita Gereja Pantekosta di Indonesia mengenal penyerahan anak. Ini didasarkan dengan tentunya firman Allah dari Alkitab. Anak adalah pemberian Allah yang dianugerahkan melalui pernikahan yang kudus. Anak adalah milik pusaka Allah, Mazmur 127 ayat 3. Anak juga merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah dalam Keluaran pasal 10 ayat 9. Anak-anak adalah pewaris kerajaan Allah. Dalam Injil Matius pasal 19 ayat 14 dan Markus 10 ayat 14 serta Lukas 18 ayat 16. Dasar penyerahan anak yang pertama adalah seperti bayi Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria orang tuanya ke bait Allah, ke Ka'bah Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 22. Kemudian ada juga 1 Samuel pasal 1 ayat 24, di mana setelah Samuel lepas susu, Samuel dibawa oleh orang tuanya ke Silo, di mana bait Allah ada di Silo. Kemudian pada masa pelayanan Yesus ada orang tua yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus untuk diberkati. Dalam Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Inilah yang menjadi dasar-dasar Alkitabiah sehingga kita melakukan penyerahan anak. Sebelum Oma Gembala akan berdoa dan menumpangkan tangan ke atas anak kekasih dan ke atas kedua orang tua, saya ingin bertanya kepada keluarga. Ya, tidak apa-apa suami saja yang akan mewakili istri. Pegang mic-nya. Apakah kalian bersedia untuk membesarkan dan mendidik anak ini dalam jalan Tuhan? Kami bersedia. Bersediakah kalian mendoakan anak ini, mengajarkan firman Allah, serta mengajarkan ibadah dan memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepadanya? Kami bersedia. Haleluya. Jemaat, kita semua menjadi saksi atas pengakuan dari orang tua untuk mendidik, untuk membesarkan anak ini, bahkan untuk mengajarkan anak mereka kepada jalan-jalan Tuhan, memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan anak kekasih. Anak ini dilahirkan di Mamuju pada tanggal 13 Maret tahun 2025. Anak ini bernama Audrey Felicia Raisa Suwan. Nama ayah Juan Kresani Suwan dan nama ibu adalah Natalia. Puji Tuhan, itu saja pembacaan firman Allah dan penjelasan singkat dalam acara penyerahan anak ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kembali pujian ini. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
kemurahan-Mu. Haleluya. Lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sucikan dan kuduskan tangan hamba-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di hadapan hadirat-Mu, orang tua dan bersama dengan anak kecil, kami datang kepadamu. Jemaat menjadi saksi, di mana anak kekasih ini lahir dari pernikahan yang kudus dan dibawa ke rumah-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu untuk diserahkan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan anak kekasih ini, Aurel Felicia Raini Suan. Kami berdoa dan menyerahkan dia di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kedua orang tua untuk dapat memelihara anak ini, membina, mendidik di dalam jalannya Tuhan, sehingga ketika dia besar dia tidak akan lupakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur ya Bapa, dan mengakhiri akan penyerahan anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan umat Tuhan duduk kembali. Saya mengundang umat. Nanti Oma Gembala menyerahkan surat penyerahan anak dari organisasi Gereja Pantekosta Jemaat Bukit Hermon Mamuju. Puji Tuhan. Ini surat penyerahan anak kekasih Audrey, biar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Oke, silakan Pak Juan, Ibu Natalia. Tentunya staf pelayanan penggembalaan mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Juan dan Ibu Natalia ya, yang sudah dianugerahkan bayi dalam rumah tangga mereka pada tanggal 13 Maret 2025 dan malam ini diserahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Setiap Manusia Bertanggung Jawab Atas Dirinya. Ayat 1 sampai ayat 4 kita baca secara bersama-sama. Haleluya.
Ya, Oma Gembala sudah berdiri. Haleluya. 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tentunya belajar bahasa Indonesia salah satu adalah peribahasa. Ya. Peribahasa. Ya. Nah, malam hari ini ada satu peribahasa yang berkembang di kalangan Israel, orang-orang Israel pada masa itu. Ya. Kalau di sini dalam terjemahan baru diucapkan, ditulis, dicatat sindiran. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini digunakan kata peribahasa. Tapi ya, peribahasa yang menyindir. Ya. Nah, peribahasa itu berkata, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ya. Siapa yang suka makan buah yang belum masak? Ya. Ibu-ibu hamil suka makan rujak. Ya. Mangga di samping belum masak tapi anak-anak sudah datang. Pungut. Apa yang dipungut ini? Ternyata biar juga mentah disikat juga ya. Padahal itu mangga macan. Makan juga itu mangga macan yang mentah. Ini bebekas di sini. Ya. Ayah-ayah makan buah mentah. Anak-anak, gigi anak-anak yang ngilu. Ini memiliki pesan, ini memiliki satu makna bahwa ayah-ayah yang melakukan dosa, tetapi anak-anak yang menanggung akibat dosa itu. Ya. Saya yang melakukan dosa, pelanggaran, kesalahan, yang menanggung akibatnya adalah generasi saya, anak-anak saya. Mungkin ada benarnya. Ya. Mungkin ada benarnya. Berakibat kepada generasi karena Keluaran pasal 20 di sana jelas firman Tuhan katakan Allah cemburu kalau umat-umat Tuhan menyembah kepada berhala, dan Dia akan membalas sampai kepada generasi ketiga dan generasi keempat kalau sekiranya itu tidak diputuskan. Kalau tidak dibereskan bisa. Nah, saudara, menarik apa yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel. Sekalipun mungkin kedengarannya hal ini hal ini benar terjadi, tetapi Tuhan katakan dalam ayat 3, demi aku yang hidup. Jadi Allah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan Allah.
kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Tuhan tidak mau umat-umat Tuhan mengucapkan kata sindiran atau peribahasa ini lagi di kalangan umat-umat Tuhan. Tuhan tidak mau menghendaki umat-umatnya menjadikan ini sebuah alasan. Peribahasa ini bahwa ayah-ayah yang makan buah mentah dan gigi anak-anak yang ngilu. Sekalipun ya kadangkala kalau kita lihat orang makan buah mentah ya kadangkala waduh kita sampai telan ini. Saya sampaikan ini juga, saudara juga bisa mencobanya. Mungkin kelihatannya benar, tetapi Tuhan mau itu jangan diucapkan lagi. Jangan diucapkan lagi. Jangan menjadi satu alasan mempersalahkan keadaan bangsa Israel, keadaan umat-umat Tuhan hari itu, hari di mana kisah ini dijelaskan menjadi latar belakangnya. Bagaimana umat-umat Tuhan menjadikan alasan kami ada di Babel ini karena kesalahan, karena dosa orang-orang tua kami. Kami ada di pembuangan di Babel ini, kami ada di penderitaan ini, kami ada di kesukaran, kesulitan ini. Itu karena nenek-nenek moyang kami yang melakukan kejahatan. Sekalipun itu masuk di akal. Ada begitu banyak kesalahan-kesalahan pemimpin, kesalahan-kesalahan pendahulu-pendahulu kita yang berakibat berdampak kepada generasi kita hari ini ya. Bapak Prabowo dalam pidatonya kan beberapa minggu lalu itu. Bagaimana ketika Belanda datang ke Indonesia, menjajah Indonesia, wah itu ada kalau dihitung-hitung itu berapa generasi yang bisa nikmati itu. Makanya karena Indonesia dalam keadaan seperti ini harus diefisiensi anggaran. Semua kena. Semua kena. Saya dengar tadi siang untuk ASN yang mau perjalanan dinas tentunya keluar provinsi, keluar Sulbar harus naik pesawat. Bagus itu. Naik pesawat. Iya. Tapi uangnya mungkin berapa ya dikasih. Ya. Mungkin hanya tiket pergi, pulangnya naik kapal laut. Iya. Iya. Kenapa ada banjir hari ini? Kenapa ada longsor hari ini? Ulah orang-orang dulu yang menebang pohon, hutan gundul, bukan hanya 1-2 hari, tentunya sudah berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nah saudara, kita belajar malam hari ini, Allah tidak mau, Allah tidak menghendaki umat-umatnya untuk mengucapkan sindiran ini. Mungkin hari ini masih ada. Ya. Mungkin hari ini masih ada. Sindiran-sindiran ini diucapkan. Ya. Mungkin tidak diucapkan keluar dari mulut. Tetapi prakteknya masih terlaksana. Hal yang pertama, Tuhan tidak mau kita mempersalahkan orang lain.
Jangan pernah mencari kambing hitam. Ini terjadi karena kesalahan orang tuaku. Saya menderita hari ini karena kesalahan orang tuaku, karena kesalahan nenek moyangku, karena kesalahan pimpinanku, karena kesalahan atasanku. Berhenti untuk mencari-cari kesalahan. Jangan terus mencari kesalahan, tapi mari koreksi diri masing-masing. Amin. Kita koreksi diri. Ya. Kalau hanya kita berhenti kepada mencari-cari kesalahan, mencari siapa salah, siapa benar, tidak akan pernah ketemu. Yang ada kita akan menjadi orang yang angkuh, orang yang tidak mau bertobat, orang yang terus mempersalahkan. Oh, karena dia itu salah, saya menderita hari ini. Berhenti suami mempersalahkan istri, berhenti istri mempersalahkan suami. Mari kita masing-masing mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Jangan lagi ucapkan sindiran itu di Israel. Sebab ayat 4 dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Oh, jelas. Siapa yang melakukan pelanggaran, dia yang harus menerima akibatnya. Berhenti kita untuk mencari-cari kesalahan. Ya, ini kambing hitam istilah yang memang bukan kambingnya yang warna hitam, bukan. Ya, tetapi hitam disebut karena hitam itu berbicara tentang kelam, hitam itu berbicara tentang jahat, hitam itu berbicara tentang kegelapan, hitam itu berbicara tentang sesuatu yang tidak baik. Makanya disebut kambing hitam. Karena saudara, ini kisahnya ini ada di dalam, dicatat di Imamat pasal 16. Ya, Imamat pasal 16. Ya, coba kita lihat. Tentang hari raya pendamaian, ya. Ayat 5 saya baca, dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Ayat 7, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Ada 2 kambing jantan yang disiapkan. Ya. Imam harus membuang undi. Ada 2 undi. 1 undi untuk Tuhan, 1 undi untuk Asasel. Kalau kambing yang satu ini, ya, kambing di kiri dapat untuk Tuhan, ya, dia akan dipotong, dia akan disembelih dan dikorbankan untuk pendamaian dosa bangsa Israel. Tetapi kambing yang satu, di mana imam akan menumpangkan tangan ke atas kambing itu, kemudian kambing itu dibiarkan pergi ke padang gurun. Karena apa? Semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahan dari umat Israel itu ditimpakan kepada kambing jantan
yang ditujukan kepada Azazel lepas. Kita lihat ayatnya yang ke-21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi inilah istilah kambing hitam. Ya, bukan warnanya yang hitam, tetapi semua kesalahan, semua dosa bangsa Israel, semua pelanggaran-pelanggaran ditimpakan kepada kambing jantan yang kena undian untuk Azazel, kemudian dibiarkan pergi ke padang gurun. Kadangkala kita seperti itu ya, mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah ini, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan, mencari-cari, berhenti untuk mempersalahkan diri. Mari kita mau koreksi diri kita masing-masing. Siapa yang melakukan dosa, dia yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosa. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-20. Ayat 20 dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, jelas firman Allah. Jelas. Siapa ayah yang berbuat dosa, ayah yang berbuat kesalahan, dia yang akan tanggung akibatnya, bukan anak yang tanggung akibatnya. Kalau anak yang melakukan kesalahan, anak yang akan tanggung akibatnya, bukan orang tua. Haleluya. Dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 5 sampai ayat 9 ini berbicara tentang generasi pertama. Ayat 10 sampai ayat 13 ini generasi kedua. Generasi pertama, ya. Generasi pertama ini hidup jahat, ya. Ayat 5. Kalau seorang adalah orang yang benar, ya, dan melakukan keadilan, minta maaf, generasi pertama melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan yang di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, ada beberapa catatan tadi tentang kebenaran-kebenaran, hidup dalam kebenaran itu. Kalau generasi pertama hidup adil, hidup benar, dengan catatan-catatan itu Alkitab catat ayat 9, ia orang benar, ia pasti hidup. Kemudian ayat 10,
Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Haleluya. Ayat 14 sampai 18 itu generasi ketiga yang hidup benar seperti generasi pertama. Seperti opanya, tidak ikut perilaku, tidak ikut perbuatan ayahnya. Di ayat 10 sampai ayat 13. Haleluya. Yang pertama, berhenti mencari-cari kesalahan. Berhenti mempersalahkan siapa-siapa. Mari masing-masing koreksi. Masing-masing kita mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita. Amsal pasal 19 ayat 23 kalau tidak 22 ya. Sekian. Mengakuinya dan meninggalkannya. Ada yang dapat? Ya. Amsal 28 ayat 13. Iya. Istri penolong jadi. Harus kalau saya tidak tahu ya dia tolong saya. Ayo sama-sama kita baca Amsal 28 ayat 13. 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Haleluya. Siapa yang akui pelanggaran dosanya dan meninggalkan, dia akan memperoleh belas kasihan daripada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang kedua, keadilan Tuhan. Ya, Tuhan adil dalam penghukumannya. Ayat 30. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Allah adil di dalam penghukumannya. Ketika Tuhan menghukum, dia menghukum dengan keadilannya. Satu kisah yang terjadi kepada Lot. Kisah Sodom dan Gomora. Ketika Sodom dan Gomora hendak dibinasakan oleh Tuhan. Karena kejahatan-kejahatan orang-orang Sodom. Bukan cuman kesalahan masalah moral, seksual, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau ambil pasangan siapa saja yang mereka sukai. Bukan cuma itu, tapi kesalahan-kesalahan. Tidak peduli dengan sesama, melihat orang miskin,
menindas orang miskin, dan banyak hal, keangkuhan, kesombongan, bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan. Itu yang ada di Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan menghukum, Dia datang sebelum penghukuman itu terlaksana. Dia datang kepada Abraham. Haleluya. Abraham tawar-menawar dengan malaikat Tuhan. Kalau ada sekian dari 50, kalau ada 50, Tuhan, ada 50 orang benar di Sodom, apakah engkau akan menghukum? Tidak. Kalau ada 45, apakah Tuhan menghukum? Tidak. Kalau ada 30, apakah Tuhan menghukum? Tidak. Tawar-menawar sampai 10. Ternyata memang tidak ada orang benar, jumlah 10 orang saja di Sodom. Wow. Hanya ada Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Itu pun kasih karunia Tuhan. Tuhan berkata, kalau masih ada lagi calon-calon anak mantumu, panggil, ajak mereka untuk keluar dari Sodom. Sebab jahat negeri ini di hadapan Tuhan. Lot dibawa keluar oleh Tuhan. Bukan main. Lot dibawa keluar oleh Tuhan bersama istri dan anak-anaknya. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Ya. Tidak, Tuhan tidak mau. Ya. Orang benar, dia akan hidup karena kebenarannya. Orang fasik, dia akan menerima akibat dari kefasikan. Ya. Tuhan adil dalam penghukumannya. Tuhan adil. Dalam penghukuman pun ada belas kasihan Tuhan. Ada keadilan Tuhan di sana. Tuhan katakan, ya, ayat 30. Oleh karena aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Masing-masing menurut tindakannya. Kalau Tuhan tidak adil, saya yang berdosa. Kemudian anak-anak saya juga yang akan dihukum oleh Tuhan. Padahal saya yang dosa. Tapi Tuhan adil. Siapa yang melakukan pelanggaran, dia yang menanggung akibat pelanggaran. Itu berbicara tentang keadilan Tuhan. Makanya Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, jangan ucapkan lagi itu peribahasa itu di tengah-tengah bangsa Israel. Jangan ucapkan lagi sindiran itu di tengah-tengah bangsa Israel. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberi kesempatan bagi masing-masing orang untuk bertobat. Ayatnya yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Allah memberi kesempatan kepada masing-masing kita. Masing-masing orang. Baik orang tua, anak-anak, pemimpin, bawahan, pendeta, jemaat, semua kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Ya. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, kalau kita sudah melakukan pelanggaran, Tuhan beri kesempatan bagi kita masing-masing untuk bertobat. Haleluya. Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 1.
Pasal 3. Haleluya. Ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan menghajar kita, itu berarti Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita supaya kita tidak binasa seperti orang-orang fasik. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita diberi waktu oleh Tuhan untuk bertobat, untuk meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, jalan-jalan kita yang buruk. Jangan ucapkan kata-kata sindiran lagi di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Sebab apa? Masing-masing akan bertanggung jawab. Jangan cari kesalahan, jangan cari kekurangan, jangan cari ini salah siapa, ini salah siapa. Masing-masing kita koreksi. Karena Tuhan adil dalam penghukumannya. Dan Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat. Untuk meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman Allah malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang fasik, tetapi yang Tuhan kehendaki adalah pertobatannya supaya ia hidup. Haleluya. Yang Tuhan kehendaki kepada saya dan saudara malam hari ini, ketika kita berdosa, kita akui, kita tinggalkan itu, dan kita beroleh belas kasihan sayang daripada Tuhan. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Saudara, Nabi Daniel, Nabi Nehemia, Esra, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan pada masanya di tengah-tengah umat-umat Tuhan.
yang masih terkadang mempersalahkan orang, mempersalahkan nenek moyang mereka, mempersalahkan pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi sikap yang diambil oleh Nabi Daniel, Nehemia, dan Esra, mereka datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, baik dosa mereka maupun dosa umat-umat Tuhan, dosa nenek-nenek moyang mereka. Bahwa apa yang menimpa keadaan, apa yang menimpa bangsanya hari itu, Nehemia, Daniel, Esra tidak mau mencari-cari kesalahan siapa yang salah, tapi justru dia mengambil sikap datang berdoa di hadapan Tuhan, datang sujud di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, baik dosa dia, dosa keluarga-keluarganya, dan dosa umat-umat Tuhan. Haleluya. Daripada kita mencari-cari kesalahan, siapa yang salah, siapa yang benar, mari masing-masing kita mengakui, datang sujud di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan dalam hidup. Jangan mempersalahkan orang tuamu ketika engkau hari ini menderita. Jangan mempersalahkan suamimu ketika hari ini kau mengalami kesulitan. Jangan mempersalahkan istri ketika engkau mengalami hal-hal yang buruk hari ini. Tapi ambil sikap untuk datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, berperkara di hadapan Tuhan, mengakui dosa diri sendiri, dosa keluarga, dosa bangsa, dosa pemimpin-pemimpin, orang tua. Haleluya, haleluya. Anugerahmu anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, kita ada karena anugerah Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena belas kasihan Tuhan. Oh, anugerahmu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan
Kami sadar Tuhan bahwa keberadaan kami sampai pada malam hari ini semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak bersyukur kepadamu. Karena semua yang kami punya, semua yang kami miliki, bahkan napas hidup yang kami masih Tuhan ada pada tubuh kami, dalam hidup kami semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami banyak berbuat dosa di hadapan-Mu Tuhan. Baik dosa yang kami lakukan di masa-masa yang lalu, sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan seberapa kami yang hadir pada malam hari ini, kami mengakui setiap dosa-dosa yang kami sudah lakukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau bertobat dan kami mau berbalik kepadamu, mengikuti setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan kami tidak bisa berjalan, kami tidak bisa melangkah tanpa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh masa depan kami, baik kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, anak cucu kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi Tuhan kekejian dalam kehidupan kami sepanjang kami ada Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, Tuhan Engkau ampuni kami Tuhan. Engkau ampuni kami Bapa, kuduskan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang kami selalu naikkan kepadamu, semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Materaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami pakai Tuhan untuk melangkah di dalam dunia ini. Seberapa Tuhan waktu Tuhan memberikan kami nafas hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat kebenaran firman. Bertambah-tambahkan hikmat Tuhan, pengurapan khusus terus ada di atas kehidupan mereka, hamba-Mu. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, menyampaikan kebenaran firman, hamba-Mu akan menjadi saluran berkat bagi setiap umat-umat. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjut ibadah kami akan membawa persembahan kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa firman-Nya telah memberkati setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membawa korban persembahan. Yang bertugas untuk membawa persembahan, mari maju ke depan. Sambil kita nyanyikan satu pujian, ajarku berdiam Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam
sejati. Sambil kita bangkit berdiri kemuliaan. Haleluya. Di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan menyaksikan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama-sama. Puji Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan.
Hari Selasa jam 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Medi. Pemimpin pujian Bapak Natalianus Tombi. Hari Rabu jam 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Teddy Mosial. Pemimpin pujian Bapak Daniel Siahaan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Vera Sihombing. Musik Else, Tria, Kenzo, dan William. Singers Ibu Erni Mosialu, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Gloria Kailem. Rebana, Vena, Amora, dan Jesslyn. Kolektan Bapak Jumianto dan Bapak Uhad Sibuaya. Aser Bapak Ibu Hans Muntuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Else, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Bapak Musa 1, Bapak Yonas, dan Bapak Medi. Rebana, Vena, Amora, dan Villa. Kolektan Saudara Willy dan Immanuel. Asher, Ibu Jane Esra, dan Star Siregar. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itulah kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama-sama. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari malam hari ini. Bahkan kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami di tempat ini dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam doa.
hanya karena kemurahan-Mu kami masih hidup sampai saat ini. Dan biarlah setiap pujian keluar dari bibir mulut kami. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami berbakti kepada Tuhan, memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, membawa korban persembahan kami, bahkan ada yang mengembalikan milik Tuhan. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, itu adalah karena kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang berjanji akan melipat gandakan apa yang tinggal pada kami. Sehingga tidak akan menjadi kekurangan bagi umat-Mu, tetapi menikmati kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Berkati di dalam segala tugas dan pekerjaan umat-Mu, dalam usaha apapun yang dikerjakan yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik kami orang tua, pemuda remaja, sampai anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, pulang bersama-sama dengan anak-anak-Mu kembali ke rumah. Dan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi pagar api berkeliling kami, menaungi kami dari segala niat-niat jahat sesama manusia, hingga semua akan beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, sucikan kami, dan sempurnakan apa yang kami buat dan lakukan malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.